Di sini saya menjelaskan tafsir ayat ekonomi tentang entrepreneurship dan strategi bisnis dalam Islam. Pembahasannya meliputi pengertian tentang entrepreneurship dan strategi bisnis dalam Islam. Yang kedua ada ayat Al-Qur'annya. Yang ketiga ada makna uraian dan penafsiran ayat. Yang keempat ada kandungan hukum dan hikmah ayat. Yang kelima ada hubungan ayat dengan entrepreneurship dan strategi bisnis dalam Islam. Pengertian entrepreneurship dan strategi bisnis dalam Islam. Secara umum, pengertian entrepreneurship atau kewirausahaan adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain, serta memenangkan persaingan. Di dalam ekonomi Islam dibolehkan menggunakan berbagai strategi untuk memasarkan atau menjual suatu produk sepanjang strategi tersebut tidak menghalalkan segala cara, tidak melakukan cara-cara batil, tidak melakukan penipuan dan kebohongan, dan menjalimi pihak lain. Quran Surah Al-Quraisy ayat 1-4 dan terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Li fi Quraisyin illa fihim rihlatas sita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahu min ju'in wa amanahu min khauf, yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Yang keempat, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Tafsir Surah Al-Quraisy ayat 1-4, di mana ayat 1-2 menjelaskan dalam ayat ini Allah menerangkan profesi suku Quraisy sebagai kaum pedagang di negara yang tandus dan mempunyai dua jurusan perdagangan. Pada musim dingin ke arah Yaman untuk membeli rempah-rempah yang datang dari timur jauh melalui Teluk Persia, dan yang kedua ke arah Syam pada musim panas untuk membeli hasil pertanian yang akan dibawa pulang ke negeri mereka yang tandus lagi kering itu. Orang-orang penghuni pasir atau Baduy menghormati suku Quraisy karena mereka dipandang sebagai jiran atau tetangga Baitullah, penduduk tanah suci, dan berkhidmat untuk memelihara Ka'bah dan penjaga-penjaga Ka'bah. Oleh karena itu, suku Quraisy berada dalam aman dan sentosa, baik ketika mereka pergi maupun ketika mereka pulang, walaupun banyak terjadi perampokan dalam perjalanan. Karena rasa hormat kepada Baitullah itu merupakan suatu kekuatan jiwa dan berwibawa untuk memelihara keselamatan mereka dalam misi-misi perdagangannya ke utara atau ke selatan, sehingga timbullah suatu kebiasaan dan kegemaran untuk berniaga yang menghasilkan banyak rezeki. Tafsir Surah Al-Quraisy ayat ketiga. Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang Quraisy agar mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah yang telah menyelamatkan mereka dari serangan orang Ethiopia yang bergabung dalam tentara gajah. Segoyanya mereka hanya menyembah Allah dan mengagungkannya. Dalam ayat keempat kemudian Allah menjelaskan sifat Tuhan pemilik Ka'bah yang disuruh untuk disembah itu, yaitu Tuhan yang membukakan pintu rezeki yang luas bagi mereka dan memudahkan jalan untuk mencari rezeki. Jika tidak demikian, tentu mereka berada dalam kesempitan dan kesengsaraan. Dia mengamankan jalan yang mereka tempuh dalam rangka mereka mencari rezeki, serta menjadikan orang-orang yang mereka jumpai dalam perjalanan senang dengan mereka. Mereka tidak menemukan kesulitan, kalau tidak tentu mereka selalu berada dalam ketakutan yang mengakibatkan hidup sengsara. Kata kunci dan makna Quran Surah Al-Quraisy 1-4 menerangkan bahwa kehidupan orang Quraisy serta kewajiban yang seharusnya mereka penuhi dalam surah Al-Quraisy adalah membuktikan lawan dari apa yang ditunjuk oleh surat Al-Fil, yakni dibuktikan dengan kebinasaan mereka yang durhaka dan sombong. Dapat disimpulkan bahwa hubungan surah Al-Quraisy dengan entrepreneurship dan strategi bisnis dalam Islam, yaitu sesuai penafsirannya yang dilakukan dan ditemukan di dalam surah Al-Quraisy, terdapat pedoman entrepreneurship. Yang pertama, membiasakan dagang yang dihasilkan dengan latihan, didikan, tradisi secara turun-temurun yang menghasilkan pengalaman. Yang kedua, memelihara nama baik. Yang ketiga, mengadakan misi perniagaan keluar daerah. Keempat, memperhatikan situasi keadaan yang menguntungkan. Jika keempat syarat ini diperhatikan, dapat menghasilkan kesejahteraan, cukup sandang pangan, dan keamanan dari ketakutan.